Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, alhamdulillahi rabbil alamin, kaum muslimin wal mu'minin dimanapun anda berada. Alhamdulillah bersua dan berjumpa kembali kita pada kesempatan kali ini. Dan pada kali ini saya ingin bercerita tentang sebuah pertemuan kecil. Kisah ini termaktub dalam kitab Tahdhib Hilyatul Auliya yang dikarang oleh Imam Abu Nu'aim. Sebenarnya kisahnya cukup sederhana. Kisah tentang percakapannya Imam Tartusi dengan beberapa imam. Jadi Imam Tartusi ini beliau mendatangi Imam Ahmad bin Hanbal, rahimahullah. Ya, kita tahu bagaimana maqam dan kedudukannya Imam Ahmad bin Hanbal pada saat itu, seorang ulama yang amat sangat dikagumi, yang menjadi barometer dan bisa dijadikan sebagai menaranya gitu ya, mercusuarnya ilmu pada saat itu, karena beliau belajar langsung dengan Imam Syafi'i, belajar fikih, dan beliau juga belajar tentang kitab Muwatta'nya Imam Malik. Singkat kata, Imam Tartusi datang, kemudian banyak berdialog dengan Imam Ahmad bin Hanbal, dan di antara sekian banyak dialognya itu ada satu pertanyaan menarik. Pertanyaannya ketika Imam Tartusi bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal, "Syekh, apa yang harus dilakukan oleh seorang muslim? Apa yang harus dilakukan oleh seorang mukmin ketika mereka ingin mendapatkan ketentraman dalam diri mereka dan hati mereka tenang, hidup mereka pun nyaman?" Maka kemudian Imam Ahmad bin Hanbal, beliau sejenak terdiam, menunduk, mencoba mencari jawaban yang tepat untuk pertanyaan sahabatnya ini. Setelah beberapa saat, maka kemudian beliau mendongakkan wajahnya, kemudian beliau menjawab kepada Imam Tartusi, "Wahai saudaraku, yang harus dilakukan oleh seorang mukmin atau orang-orang yang beriman ketika mereka ingin mendapatkan kehidupan yang tenang, hati mereka pun tentram, yang harus mereka lakukan adalah satu perkara. Makanlah hanya makanan yang halal." Sebuah jawaban yang simpel, yang mudah dipahami, tapi membuat penasaran Imam Tartusi. Tapi karena akhlak, karena sebentuk ikhtiram, penghormatannya kepada Imam Ahmad bin Hanbal, beliau tidak membantah. Hanya saja ketika beliau sudah selesai dari majelis tersebut, kemudian beliau pulang ke rumah, beliau membatin, apakah benar begitu sederhana sebuah konsep yang bisa membuat orang beriman itu tenang dalam hatinya, tentram dalam kehidupannya, hanya memakan makanan yang halal. Rupanya permasalahan ini cukup merisaukan hatinya, sampai kemudian beliau memutuskan keesokan harinya beliau harus mendatangi orang yang berilmu, yang dikira-kira dari segi kewaraan, dari kesolihan, dari segi keilmuan, beliau mendekatilah keilmuan dan kewaraannya Imam Ahmad bin Hanbal. Maka beliau mendatangi Syekh Abu Nasr yang bernama asli Bishr bin Haris rahimahumullah. Beliau datang, bercakap-cakap, bertanya jawab, dan di antara sekian banyak pertanyaan yang diajukan kepada Syekh Abu Nasr, beliau selipkan satu pertanyaan yang sama yang beliau tanyakan sehari sebelumnya kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Apa yang harus dilakukan oleh seorang mukmin apabila mereka ingin mendapatkan kehidupan yang tenang dan hati yang tentram? Maka kemudian Syekh Abu Nasr Bishr bin Haris, beliau terdiam sejenak, kemudian beliau mengutip satu firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di surat Ar-Ra'd, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub." Yang harus dilakukan oleh seorang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya ketika ingin mendapatkan kehidupan yang tenang, hati yang tentram, banyaklah mengingat Allah. Karena dengan banyak mengingat Allah itu akan membuat hati tenang. Begitu gembira Imam Tartusi mendapatkan jawaban yang menurut beliau lebih mengena ke hati. Tapi qadarullah, apa yang menyebabkan, saya juga tidak tahu apa yang menyebabkan, ketika beliau mengatakan kepada Imam Syekh Abu Nasr Bishr bin Haris, "Syekh, saya sebenarnya sehari sebelumnya sudah bertanya pertanyaan ini kepada guru kita Imam Ahmad bin Hanbal." Syekh Abu Nasr tentu kaget, sudah ditanyakan kepada guru kita, apa jawabannya? Maka beliau mengatakan yang harus dilakukan oleh orang-orang yang beriman ketika ingin mendapatkan kehidupan yang tenang, hati yang tentram, makanlah makanan yang halal. Terdiam mendengar jawabannya Imam Tartusi.
Terdiam Syekh Abu Nasr. Maka kemudian beliau mengatakan, wahai saudaraku, jawabanku bukanlah jawaban yang salah. Jawabanku bukanlah jawaban yang salah. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal memang menjawab dengan jawaban yang paling inti. Menjawab dengan jawaban yang paling inti. Masya Allah, tambah bingung Imam Tartusi. Ya, beliau serak dengan jawaban yang ini, tapi ternyata Syekh ini lebih membenarkan pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal. Maka keraguan tersebut akhirnya dibawa pulang sampai kemudian beliau memutuskan harus mencari ulama ketiga yang secara kapasitas, kapabilitas, keilmuan dan kesolihannya hampir mendekati dua orang ini, mendekati Imam Ahmad bin Hanbal dan mendekati Syekh Abu Nasr Bishr bin Haris. Maka beliau mendatangi Syekh Abdul Wahab bin Abi Al-Hasan. Beliau mendatangi Syekh Abdul Wahab bin Abi Al-Hasan. Beliau bertanya jawab sama persis yang beliau lakukan kepada Imam Ahmad bin Hanbal dan kepada Syekh Abu Nasr. Dan di antara sekian banyak pertanyaan yang beliau ajukan kepada Syekh Abdul Wahab bin Abi Al-Hasan, beliau selipkan satu pertanyaan yang sudah terlebih dahulu beliau tanyakan kepada dua orang sebelumnya. Qadarullah, di waktu yang berbeda, di tempat yang berbeda, ya, Syekh Abdul Wahab bin Abi Al-Hasan, beliau juga mengutip firman Allah Subhanahu wa taala, ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Yang harus dilakukan oleh orang yang beriman ketika mereka ingin mendapatkan kehidupan yang tentram, hati yang tenang, banyaklah mengingat Allah. Secara matematis mungkin di otaknya Imam Tartusi ini 221 nih. Wah, berarti ini yang bagus nih pendapatnya yang ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Tapi qadarullah, kembali Imam Tartusi bercerita bahwasanya beliau sudah terlebih dahulu mempertanyakan satu pertanyaan ini kepada dua orang, yaitu kepada Imam Ahmad bin Hanbal dan kepada Syekh Abu Nasr. Penasaran Syekh Abdul Wahab, apa jawaban mereka berdua? Dikatakan oleh Imam Tartusi, adapun Syekh Abu Nasr Bishr bin Haris, beliau menjawab persis seperti jawaban engkau. Tapi guru kita Imam Ahmad bin Hanbal, beliau menjawab dengan jawaban, makanlah makanan yang halal. Terdiam. Tapi inilah subhanallah, masya Allah, begitu luar biasa takdir Allah Subhanahu wa taala ini. Di waktu yang berbeda, di tempat yang berbeda, lagi-lagi Syekh Abdul Wahab bin Abi Al-Hasan, beliau mengucapkan kalimat yang hampir sama yang diucapkan oleh Syekh Abu Nasr Bishr bin Haris. Beliau katakan, wahai saudaraku Tartusi, jawabanku dan jawaban Syekh Abu Nasr bukanlah jawaban yang salah. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal menjawab dengan jawaban yang paling inti. Masya Allah, kisah ini sebenarnya singkat, tapi begitu banyak faedah yang bisa kita ambil. Di antaranya, tidak sembarangan Imam Ahmad bin Hanbal beliau menjawab dengan jawaban makanlah makanan yang halal. Karena sesungguhnya itulah kunci sukses sesungguhnya seseorang yang ingin tentram dalam kehidupannya, ingin tenang dalam kehidupannya. Satu kuncinya itu. Tapi saya ingin flashback dulu kepada pembicaraannya Syekh Abu Nasr dan Syekh Abdul Wahab, di mana mereka mengatakan jawaban kami bukanlah jawaban yang salah. Saya ingin menerjemahkan seperti ini. Memang tidak salah kalau saya memperumpamakan dengan contoh seperti ini. Tidak salah seseorang yang ingin mendapatkan ketentraman dalam kehidupannya, mereka datang ke majelis ilmu. Mereka duduk tekun mengkaji ilmu, dan kita tahu semua bagaimana pahala. Tidak salah seseorang yang ingin mendapatkan ketenangan dalam hidupnya, mereka memperbanyak ibadah-ibadah baik yang sifatnya wajib ataupun yang sifatnya nawafil. Qiyamul lail, saum sunnah, tilawatul Quran. Tidak ada yang salah dengan perkara tersebut. Termasuk tidak salah seandainya ada orang yang ingin sejenak rehat dari urusan dunia, ingin mendapatkan ketentraman dalam kehidupannya, mereka pergi ke tanah suci, menunaikan ibadah haji ataupun ibadah umroh, mendatangi tempat yang mustajab, di waktu yang mustajab mereka bermunajat kepada Allah. Semuanya tidak salah. Tapi yang salah adalah semua manusia, khususnya umat Islam, yang dengan segala macam ibadah yang tadi saya contohkan, dengan ketekunan mereka masing-masing, salahnya itu semua mereka lakukan tapi tidak dibarengi dengan kebiasaan mereka, memberhentikan kebiasaan mereka mengkonsumsi harta yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rajin tilawah Al-Quran tapi tidak pernah berhenti memakan harta yang haram. Pekerjaan yang kotor yang bisa menghasilkan harta yang haram, mereka tidak berhentikan. Malam hari mereka bermunajat, memohon ampun kepada Rabbnya.
Saya yakin Imam Ahmad bin Hanbal beliau menjawab dengan makanan yang halal karena beliau juga mengingat satu sabda Rasulullah SAW. Diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ada di matan yang ke-10 dalam kitab Arba'in Nawawiyahnya Imam Nawawi, di mana Rasulullah SAW pernah bersabda, Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyib. Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Wa innallaha amarul mu'minin bima amaru bil mursalin. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan orang-orang yang beriman sebagaimana Allah telah memerintahkan para nabi dan rasul. Summa ta'ala. Kemudian Rasulullah SAW beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang dibaca pertama adalah surat Al-Mu'minun di ayat yang ke-51. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nabi, ya ayuhar rasul, kulu minat thayyibati wa'malus shalihat. Wahai para rasul, para utusan, makanlah yang baik-baik dan beramal sholilah. Summa tala aidon. Kemudian Rasulullah SAW membaca firman Allah lagi yang beliau baca kemudian surat Al-Baqarah ayat 172. Ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari rezeki yang telah kami berikan kepada kalian. Summa, kemudian Rasulullah SAW mencontohkan seseorang. Summa dzakara rajul yutilu safar. Orang ini nampak pada dirinya bekas perjalanan. Bekas perjalanan artinya beliau ini seorang musafir, dan kita tahu musafir itu adalah salah satu kondisi di mana ada 3 kondisi yang kata Rasulullah doa orang itu pasti mustajab. Dakwatul musafir, dakwatul madlum, dakwatul walid ala waladihi. Ada 3 kelompok nih yang doanya senantiasa dikabulkan sama Allah. Doanya orang yang musafir, doanya orang yang didolimi, dan doanya orang tua yang orang tua kepada anak-anak. Rasul mencontohkan orang musafir. Summa dzakara rajul yutilu safar. Orang ini nampak pada dirinya bekas perjalanan. As wa akbar. Rambutnya kusut masai, mukanya berdebu. Yamudu yadaihi ilas sama. Dia tengadahkan tangannya ke atas langit seraya mengatakan ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Tapi kata Rasulullah, matamuhu haram, masrabuhu haram, malbasuhu haram, wa ghadiya bil haram. Di satu sisi makanannya masih haram, minumannya masih haram, pakaian yang dibeli dari harta haram. Dan dia dibesarkan dari kecil sampai dewasanya dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Kaifa yustajabu lahu? Bagaimana mungkin kemudian doanya akan dikabulkan? Maka itu kuncinya adalah makanan yang halal. Tanyakan kepada siapa saja, dengan mazhab apa saja. Kepada guru kita, kepada ustadz kita, kepada kiai kita, kepada habaib yang kita punyai, kepada syekhuna siapapun. Seandainya kita bertanya, Syekh, apa dibenarkan seseorang itu mendapatkan keberkahan dari harta yang dia sedekahkan, tapi harta yang dia sedekahkan adalah harta haram? Tidak. Bolehkah kita menyumbang masjid, rehab masjid, pembangunan masjid, rumah Quran, pondok pesantren, tapi yang kita berikan harta haram? Tidak akan mendapatkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan silakan tanyakan kepada siapa saja. Apakah akan mendapatkan pahala mabrur dari sebuah perjalanan haji apabila kita berangkat menunaikan ibadah haji ke tanah suci dengan harta yang haram? Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Maka inilah yang menyebabkan Imam Ahmad bin Hanbal beliau kekeh mengatakan konsep kehidupan mukmin yang bisa melunakkan hati orang-orang yang beriman, yang bisa membuat ketentraman dalam kehidupan orang beriman hanya satu: memakan makanan yang halal, meninggalkan yang haram, baik itu pekerjaan kita, penghasilan kita. Cukupkan diri kita dengan harta yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-qanaah bil qalil. Ridha dengan yang sedikit, itulah yang akan mendekatkan atau mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, seandainya yang kita makan yang kemudian menjadi darah, menjadi daging yang tumbuh di jasad kita, semuanya berasal dari unsur yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sekecil apapun ibadah yang kita lakukan di hadapan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerimanya menjadi sebuah catatan amal soleh bagi kita. Begitu pula sebaliknya, yang kita semua berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak amalan yang kita lakukan, tapi kita tegakkan amalan yang kita lakukan itu di atas harta yang haram, di atas pekerjaan yang haram. Bisa jadi Allah akan membuang semua amal soleh yang kita lakukan di dunia. Kita takut amalan-amalan tersebutlah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, wa qadimna ma'amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami hadapkan kepada mereka
amalan yang mereka lakukan kami jadikan amalan mereka bagaikan debu yang berterbangan. Maka kaum muslimin, cukupkan diri kita dengan harta yang halal, cukupkan diri kita dengan makanan yang halal, insya Allah itu lebih dari cukup untuk membuat ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hujjatan ya rabbal alamin.